Jadi pada redaksi pertama Rasulullah menyampaikan bismillah awaluhu wa akhiruhu. Dalam riwayat lain menyampaikan, dalam riwayat hadis Tirmizi, Rasulullah menyampaikan ketika lupa di pertengahan makan, maka hendaklah dia membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Tak jauh beda. Jadi kalau seandainya bagi apa dan ibu yang biasa membaca bismillah awaluhu wa akhiruhu, betul. Yang biasa membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi, betul. Yang mana yang salah yang tak membaca doa ketika makan tadi. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rajin dan pandainya kita bersyukur, kita digolongkan oleh Allah kepada abadan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Salam hormat kita kepada pengurus masjid, imam masjid, perangku-angku, bapa, niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari nan dianjuang tinggi diamba gadang. Ibu-ibu di belakang bundu kanduang limpapih rumah nan gadang. Bapa, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tembak menembak bariba alamat, ceramah bariba judul. Maka judul ceramah kita pada kesempatan subuh ini, kita membahas mengenai lupa. Siapapun kita apa dan ibu, tentu sebagai manusia biasa, kita pernah mengalami yang namanya lupa. Kadangkala lupa tersebut berbentuk di ma kunci terletak tadi, tidak terkenal lagi. Kompor lah dimatikan tadi atau alun. Kadang lupa dengan hal-hal yang sepele demikian. Kadang bagi apa ibu, lah sampai kita keluar di luar rumah, takana rumah lah bakunci atau alun. Banyak cerita masalah lupa tadi. Begitupun lupanya dalam masalah ibadah. Kadangkala kita dalam ibadah, kita membaca ayat, tapi yang dipangka di tengah samunan diujuanglah lupa. Dan begitupun dalam ibadah solat, kita mendirikan solat zuhur atau asar misalnya, lupa 3 atau 4 tadi solat yang kita dirikan telah. Jadi banyak ragam lupa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu makanya dalam sebuah kaidah Arab menyampaikan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya khilaf atau lupa. Namun di sisi satu lupa tadi ada pula rancaknya Pak dan Ibu. Di mana rancaknya? Yang pertama, andai kata manusia ingat akan masalah dari awalnya hidup sampai terakhir, banyak masalah-masalah takana dinyotarih masalah tadi ndak kena muah matunya lalu gara-gara memikirkan masalah. Itu makanya adanya lupa. Di sisi lain rancak. Kenapa?
Karena bisa melupakan masalah-masalah yang baik tadi. Lupa yang kedua rancaknya di bagi ibu-ibu. Andai kata ibu-ibu tadi takana dinya sakitnya malaya kan, makanya ndak kena muah le malaya kan le. Tu maka dilupa ibu ko sakitnya malaya kan, makanya kok nyampangnya malaya kan balik otomatis mendaki udahnya tadi. Mendaki lah. Tapi kok nyampang takananya, jangan mendaki-daki udah malaya kan bisa sakit kan. Tu makanya di satu sisi lupa tadi ada rancaknya, di sisi lain lupa tadi ada pula yang mesti dikana-kana balik. Nah, kini apa dan ibu? Banyak ragam lupa tadi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita lah sedang makan, lah habis nasi setengah. Takana bagi kita apa dan ibu? Allah kita baca bismillah atau alun tadi kan. Kadang-kala kita dalam solat, Ustaz kami solat zuhur 3 atau 4 kan. Ustaz kami lah solat kadang-kala lah selesai kami solat lupa kami lah mandi janabah atau mandi junub tadi Ustaz. Bahas status solat kami. Banyak ragam-ragam lupa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang terjadi yang akan kita bahas pada kesempatan subuh ini lupanya dari 2 segi saja. Yang pertama, lupa ketika makan atau lupa membaca basmalah ketika makan. Dalam sebuah sabda Rasulullah menyampaikan, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Jadi perintah dari Rasulullah ketika makan hendaklah menyebut nama Allah. Bismillah. Namun ada pula ragam bagi kita Ustaz, kami biasa menyebut bismillah batua. Ada di antara kita yang menyempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim batua. Nan manan batua kedua-duanya. Yang salah yang tak membaca bismillah ketika makan. Nah, kini kita lah makan, lah setengah perjalanan kita makan, takana bagi apa dan ibu? Rupanya kita alun membaca bismillah. Yang tak membaca doa ketika makan, kadangkala kita lah makan setengah jam setelah tu lapar parik balik. Kenapa? Karena kadangkala setan ikut makan sama kita. Tu maka diingatkan ketika makan hendaklah menyebut bismillah. Nah, kini membaca bismillah tu bana nan lupa. Bahas solusinya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, Rasulullah menyampaikan ketika lupa ketika di pertengahan makan ataupun di ujungnya, maka hendaklah dia membaca bismillah awaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir. Jadi pada redaksi pertama Rasulullah menyampaikan bismillah awaluhu wa akhiruhu. Dalam riwayat lain menyampaikan, dalam riwayat hadis Tirmizi, Rasulullah menyampaikan ketika lupa di pertengahan makan, maka hendaklah dia membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Tak jauh beda. Jadi kalau seandainya bagi apa dan ibu yang biasa membaca bismillah awaluhu wa akhiruhu batua, yang biasa membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi batua. Yang mana yang salah? Yang tak membaca doa ketika makan tadi. Nah, jadi ketika lupa dalam membaca bismillah di pertengahan atau lah ujung, maka bacalah bismillah awaluhu wa akhiruhu, atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Yang kedua apa dan ibu? Lupa dalam masalah hutang piutang. Namun lupa dalam masalah hutang piutang kok ada 2 faktornya. Pertama yang lupa bana, yang kedua hutang piutang yang balupa-lupakan.
Yang banyak terjadi kalau masalah hutang piutang tu yang balupo-lupokan. Kalau nyoba lupo-lupokan, dikhawatirkan kok nyampangnya mati besok, mati dalam keadaan berhutang. Andai kata bertemunya di hadapan Allah di yaumil akhir kelak, maka dalam hadis Nabi yang artinya menyampaikan, maka dia bertemu di hadapan Allah bukan sebagai seorang hamba Allah, melainkan sebagai seorang pencuri. Dia bertemu di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia mengabaikan hak orang lain, nyelupo-lupokan saja hutangnya semasa hidup di dunia. Nah, kini kita apa dan ibu, masalah hutang, kita lah ikut pengajian mandanga, yo babahaya kiranya masalah hutang. Lupa dahulu, bahasanya kalau kita pernah ada hutang yang dahulu disebabkan mungkin dari kenakalan bagi apa dan ibu. Kadangkala di waktu muda kita dahulu bagi apa dan ibu, di waktu sedang remaja, di waktu masih gadis jo bujang, sedang gagah dan tampan-tampannya mana, ada kenakalan yang kita lakukan. Apa bentuk kenakalannya? Yang berbentuk hutang, dimakan bakwan 5 dan dibayar 2-nya. Kini takana bagi kita hari kini, hutang bakwan nan dahulu tu statusnya ba'ah. Maka status hutang bakwan tadi mesti dibayar. Ba'ah cara membayar, sementara ibu nan menjual bakwan kan dah duit lah itu. Kok dicari mana lah jauh dah ada lah, anak kemanakannya tak perlu ada. Maka cara membayar hutang nan tak lupa di waktu dahulu, ingat balik. Misalnya bakwan tadi, bara jumlah bakwan yang lun kita bayar di zaman dahulu. Rasanya ada 20 bakwan Ustaz. Ada 20 bakwan dikalikan dengan harga bakwan saat ini 1,000, 20 kali 1,000, 20,000 dimasukkan kepada masalih ammah. Apa tu masalih ammah? Untuk kepentingan umum. Apa saja kepentingan umum? Masjid, musalla, panti asuhan dan kegiatan sosial lainnya masukkan ke situ. Jadi masalah hutang yang terlupa tadi takana bagi kita. Tak batamu mulai orangnya, maka masukkan kepada masalih ammah untuk kepentingan umum. Jadi yang namanya hutang tak bisa balupo-lupokan demikian saja. Dan begitu pun bagi ibu-ibu yang biasa belanja. Kadangkala bagi ibu-ibu yang biasa belanja, kadangkala balabiah pitih orang nan menggalih tadi kabakeh kita. Belanja kita sebanyak 75,000. Dia giah pitih 100,000. Mestinya balik pitih kita sebanyak 25,000. Dek khilaf tukang menggalih tadi, dibaliknya lah pitih ibu sebanyak 75,000 lagi. Bara balabiah pitih tukang menggalih tadi sebanyak 50,000. Kadangkala bagi kita dianggap sebagai sebuah hal yang sepele. Apa hal sepele? Ikut Ustaz pitih orang balabiah ke 50,000 kau rasa kianak soleh bagi kami kan. Kadang salat subuhnya terlambat, dianggap pula sebagai rasa kianak soleh. Pitih yang balabiah 50,000 tadi bukan hak kita, tapi tetap hak yang menggalih tadi. Kalau nya tidak dibaliakkan, baliaknya akan tetap menjadi hutang. Bah cara membaliakkannya, kok nyampang kita ke pasar, baliakkan ke tukang yang menggalih tadi. Namun Ustaz lah kami cari, rupanya tukang menggalih kau musiman, kadang ada, kadang tidak. Bah cara kami membaliakkannya, sementara nya tidak batamu mulai. Maka sama caranya dibaliakkan kepada masalih ammah, dibayarkan kepada masalih ammah untuk kepentingan umum, masjid, musalla, panti asuhan dan kegiatan sosial lainnya. Jadi begitu pun kok nyampang ada, Ustaz orang tua kami dahulu ada bautang kasih fulan, jumlahnya 1 juta, ndak batamu mulai 5,000 si fulan tadi. Ba'a cara kami membayarkan hutang orang tua kami yang tak jalih 5,000-nya tersebut. Lah kita cari 5,000-nya si fulan tadi tak batamu. Maka solusinya dibayarkan kepada masalih ammah untuk kepentingan umum.
Namun seminggu atau sebulan setelah tu si fulan tadi datang. Ditamuinya, Pak dan Ibu, orang tua Pak atau Ibu berhutang kepada ambo 1 juta. Kini baliakkan balik. Dan kita yakin ada pula bukti dan catatannya. Sementara kita baliakkan, kita bayarkan kepada masalih ammah untuk kepentingan umum. Ba'a caranya. Caranya kita sampaikan kepada si fulan tadi, hutang apa? Orang tua ambo yo berhutang kepada apa? Sebanyak 1 juta. Nah, ambo cari di marimbonya apa? Tapi ndak batamu. Maka dia ambo takik orang tua ambo berhutang, ambo bayarkan kepada masjid atau musalla, lah ambo masukkan ke kotak infak. Nah, kalau apa ikhlas, habis lunas hutang tadi. Namun kata si fulan tadi, ambo ndak ikhlas doh, mesti dibalikkan balik. Ba'a sikap kita, apakah diminta balik ke pengurus masjid tadi pitih yang 1 juta tersebut? Ndak. Maka tetap kita balikkan pitih nan 1 juta tersebut. Yang namanya hutang tetap hutang. Jadi ba'a yang 1 juta lah diagihkan ke masjid menjadi amal ibadah, yang dimintanya tetap kita balikkan balik. Tapi kalaunya ikhlas, habis. Nah, jadi masalah hutang tadi jangan sampai dilupa-lupakan. Karena yang masalah hutang tadi banyak bagi kita yang melupa-lupakan. Jadi apa dan Ibu? Itu kajian singkat kita masalah lupa. Intinya lupa tadi banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka kesimpulan akhir dari kajian kita, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita terhindar daripada lupa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari usia lupa, usia pikun, atau seburuk-buruk usia. Jadi doa kita tambah jelai doa kita habis solat, supaya Allah selalu menanamkan keingatan yang kuat dalam diri kita. Jangan sampai tiok sebentar lupa. Kok nyampang palupo, kadang anak lah mulai berang, cucu lah mulai berang. Jadi mudah-mudahan kajian yang singkat masalah lupa dapat membuat kita mengingat balik. Jangan sampai acuk juga tak lupa-lupa kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan di kajian berikutnya kita akan membahas masalah lupa dalam hal ibadah. Baikkah lupa dalam wuduk ketika solat, ataupun lupanya lah salatnya tapinya alun selesai mandi janabah, ataupun lupa dalam masalah jumlah rakaat bilangan dalam solat. Jadi mudah-mudahan kajian yang singkat dapat memberi manfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.